Ibu di daerah Jawa Barat pasti mengenal apa lagu Mojang Kriangan. Mojang Kriangan ini digambarkan dengan wanita yang memakai kayu dan kebaya. Mungkin itu ilustrasi yang bisa kita sampaikan bahwa memang betul ya perempuan berkebaya dan itu indahnya dan itu tergambar dalam sebuah lagu yang saya ingat Mojang Kriangan. Baik, kita lanjut pada Pak Komar mungkin ya Pak Komar. Pak Komar akan membawakan mengenai keragaman batik. Batik ini keindahan dan keberagaman batik Jawa Barat. Ya, keindahan dan keberagaman batik Jawa Barat. Yang selama ini kita mungkin mengenal batik itu dari Solo atau Jogja ya Pak ya. Kalau dari batik Jawa Barat yang kita mungkin hanya Cirebon ya Pak. Yang ada lagi mungkin batik Tasik atau Kalimantan. Namun Pak Komar akan menjelaskan kepada kita bahwa di Jawa Barat ini juga ada keragaman batik ya Pak ya. Ada 27 kota kabupaten ya Pak ya yang mempunyai keragaman batik tersendiri. Ya, mangga Pak Komar silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Ibu Lana Ketua Tim Nasional Hari Kebaya Nasional beserta rombongan. Terima kasih atas kehadirannya di Kota Bandung. Kemudian tentunya Raja Oshel Anggandari Esa selaku Ketua Penyelenggara dan kegiatan ini beserta seluruh jajarannya. Saya ucapkan terima kasih telah bermitra dengan kami. Maksudnya kami itu ya Komar, istri berarti Komar ya. Kemudian juga tadi ada Pak Muswara sudah dengan nampak lagi. Kemudian tentunya para narasumber yang hari ini telah tadi Bu Hedi sudah menyampaikan, kemudian nanti ada di sebelah saya Ibu Lina akan menyampaikan. Kemudian tentunya moderator kita, terima kasih Ibu sudah memoderator kita. Tentunya yang terakhir seluruh undangan yang berbahagia, yang mohon maaf tidak bisa Komar sampaikan satu persatu. Izin saya berpantun dulu ya Bu ya. Katanya dia sudah ngantuk nih. Jalan-jalan ke Cibidai lewat Cipati. Nah, jangan lupa makan brownies. Aku suka memakai batik, ya akan aku terlihat cantik dan manis. Baik, alhamdulillah saya diminta untuk menyampaikan kaitannya dengan batik. Sebenarnya batik itu adalah bagian dari wastra. Hari ini kita semua melihat keindahan wastra Indonesia. Tidak hanya batik, tapi tadi ada tenun. Kemudian tadi juga ada yang bentuknya seperti songket, tapi dibentuk seperti ada untuk ikat dan segala macam. Artinya tradisi wastra Indonesia ini sangat beragam sekali, dan yang perlu kita ketahui dalam hitungan 2 bulan yang lalu, alhamdulillah kami bangsa Indonesia telah mendapatkan di dunia batik itu indikasi geografis untuk batik Suet dan batik Coplongan dari Indramayu. Sebelumnya itu adalah batik Nitik dari Jogja, dan ini menunjukkan bahwa kepedulian pemerintah alhamdulillah kepada kain batik luar biasa. Kalau sebelumnya yang telah banyak mendapatkan indikasi geografis itu adalah tenun, kain tenun. Ada tenun geringsing dari Bali,
kemudian yang paling banyak kan kita tahu tenun itu di NTT. NTT itu ada alor, kemudian juga tenun sikat-sikat, dan itu menunjukkan keunggulan, perbedaan dari tiap-tiap daerah. Dan alhamdulillah pula kita mudah-mudahan tahun depan akan mendapatkan izin untuk tenun Garut dan tenun Kabupaten Majalaya. Ya, mohon doanya. Juga ya kami juga berharap nanti tim kebaya nasional ini yang akan menyusukan ke UNESCO juga diberikan kemudahan kelancaran agar menyusul seperti batik ya Bu ya. Amin. Baik, ibu-ibu, bapak-bapak, ini namanya sedikit ya. Kalau kita bicara batik, padahal tadi sudah saya sebutkan, ini tadi bukan hanya batik ya, kalau ini wastra. Setiap daerah memiliki keunggulan yang tidak bisa kita katakan bahwa daerah A lebih bagus dari daerah B, lebih bagus dari daerah C. Jadi yang kita lihat di sini, ini semuanya sangat indah sekali. Hanya saya ingin mencoba kalau tadi ada Ibu Heti mereview yang dipakai oleh peragawan dan peragawan, saya melihat masih ada dari kita ini yang tidak menggunakan batik, tapi menggunakannya tekstil bercorak batik atau tiruan batik atau spanduk batik. Nah, ya, tapi saya nggak mau menyebutkan si A si B-nya, mawas diri saja. Pak Komar kok segitunya sih mengatakan kalau kita menggunakan kain yang bukan batik sampai bilangnya spanduk batik? Ya, karena nggak ada bedanya, dikerjakannya di print selain seperti halnya spanduk-spanduk batik atau spanduk-spanduk atau mungkin banner lah, ini seperti ini. Ya, ini kan dicetak ini di print. Nah, kenapa? Karena kalau kita menggunakan batik, ya dari satu orang yang menggunakan batik, dari pengrajin batik, itu setidaknya 7 orang keahlian itu mengerjakan batik-batik itu. Dari mulai yang merancang motifnya, dari yang memerowong lilinnya, dari yang memberikan desain-desain yang menutupnya, penutupan. Kalau istilah nutup itu bahasa Indonesia, kalau orang Cirebon bilangnya nembok, kalau orang dari Garut Tasik namanya lepaan, kalau dari Jawa Timur atau Jawa Tengah, Jawa Timur itu namanya popokan. Jadi tiap daerah memiliki istilah-istilah etnik sendiri. Dan itu menunjukkan kalau kita berbusana tadi ya, wastra asli, Masya Allah. Artinya kita membantu bangsa kita sendiri agar mereka bisa hidup. Bayangkan coba, kalau tenun di print semua. Ya kan dulu kan pernah ya endek ya yang dari endek atau endek itu dari Bali di print semua. Kemudian di penegakan di dunia internasional. Sedih kan? Ya padahal itu kan kualitas kayak seperti geringsing itu kan yang luar biasa. Ya. Nah tapi begitu. Nah baik. Sekarang kita lagi ada di Jawa Barat. Ibu bisa lihat kan ada yang juga di luar dari Jawa Barat datang ke kami ke sini, kemudian juga ada yang dari luar Jawa. Tapi saya juga yakin orang Jawa Barat sendiri pun masih banyak yang tidak tahu. Coba tadi, ketika Pragawati tadi mengenakan batik-batik dari daerah, baru sadar, oh iya ya, kita tuh orang Bandung kita juga punya motif batik seperti Cakurile, Patrakomala, kemudian juga Kimerang, itu khas kota Bandung. Kemudian kalau kita melebar ke Cimahi, terus sampai ke Garut Tasik dan seterusnya. Baik, saya punya beberapa presentasi, nanti ini ya sambil jalan aja. Jadi kalau bicara batik Jawa Barat, tahun 2008 itu kurang lebih hanya 8 kota kabupaten yang memiliki kekhasan batik. Dan kita bersyukur sekali lagi, kita bersyukur kepada Allah, Jawa Barat ini berbeda dengan daerah lain karena kita memiliki 3 genre batik. Kita punya batik keraton. Kalau di Jogja punya, Solo punya, tapi di sana tidak punya batik pesisir. Ya kita punya batik pesisir, pesisirnya double lagi, pesisir utara, pesisir selatan. Kemudian Pekalongan punya
pesisir karena daerahnya itu di wilayah pesisir Jawa, tapi nggak punya keraton. Kemudian kalau pedalaman kita banyak, batik-batik pedalaman yang artinya di luar keraton tapi sudah cukup lama gitu ya, itu sudah ada kita punya. Kemudian batik baru. Jadi Jawa Barat ini, masya Allah, cukup banyak sekali motif-motif batiknya. Kebetulan saya sendiri sekarang dipercaya oleh teman-teman sebagai ketua Asosiasi Perajin dan Pengusaha Batik Indonesia. Jadi tahu betul di mana daerah-daerah kantong-kantong batik yang ada di Indonesia. Sayang sekali pandemi kemarin Bu, 50%, awalnya 80% perajin batik itu gulung tikar. Gulung tikar baru 2021 September ketika sudah mulai dibuka lagi pameran-pameran di beberapa daerah, hajatan, pengantenan, event-event pertemuan, notaris, atau dokter, atau apapun di hotel menggunakan seragam, itu baru mulai tumbuh lagi. Tapi belum kondisinya belum normal. Jadi dari 131.568 perajin, itu setengahnya. Ya setengahnya itu sudah bekerja lagi. Nggak tahu sekarang kemana. Dan untuk mengembalikan lagi tenaga-tenaga terampil, itu tidak gampang. Karena motorik halus yang dimiliki oleh para perajin batik, yang tadinya membatik harus membuat desain-desain, membuat tanahan itu yang latar. Kemudian tembok yang, maaf, kalau tembok itu latar, yang seperti pakai ibu ini ya, yang di depan pakai jilbab barangkali boleh berdiri Bu. Nah, ya ini motif parang, ya ini motif parang lebih dominan putih dan garis outline-nya tipis. Ini keahlian salah satu orang Jawa namanya Pak Hamid. Ya, tidak semua daerah bisa memiliki kualitas itu. Terima kasih Ibu. Nah, ketika mereka sudah biasa mencanting, kemudian tiba-tiba beralih pekerjaan, insya Allah tidak akan bisa kembali lagi untuk membuat karya-karya seperti ini. Ya, jadi kami sangat bersyukur dan berterima kasih ketika ibu-ibu masih mencintai wastra Indonesia, tidak hanya batik, artinya tadi memberikan lapangan pekerjaan dan wilayah efek ekonominya luar biasa. Baik, kemudian setelah kita tahu batik tadi Jawa Barat ada Pak Gendra, kita masuk ke batik keraton. Di Cirebon itu ada keraton Kasepuhan, Kanoman, Kaciribona, dan Prabona. Tiap daerah, tiap keraton itu memiliki ciri khas yang berbeda-beda. Kebetulan saya pada waktu menyelesaikan disertasi saya di batik keraton Cirebon, ada 70 ragam hias batik keraton Cirebon yang sebelumnya itu tidak pernah diangkat kembali. Ya, tapi kami mencoba didukung oleh para narasumber, kemudian bisa memunculkan 70 ragam hias batik keraton. Ya, jadi alhamdulillah sekarang sudah mulai terangkat lagi, dan makanya tadi seperti motif pagar Raja Besi itu sebenarnya warnanya nggak seperti itu, warna soga. Dan di samping kiri saya ini sama kiri kadang-kadang bisa Heti dan Bu Heti. Ini kolektor batik yang sangat banyak saya lihat sendiri pada waktu saya baru belajar batik tentang batik keraton. Di tempatnya beliau ini batik-batik keraton sudah banyak. Tahun 96, 97 ya ada, tapi menurut kami, menurut saya lumayan banyak. Alhamdulillah. Nah kemudian kalau kita sudah melihat batik keraton yang ada di Cirebon, baru kita coba ke batik pesisir ya. Ini coba dilihat aja. Oh ini ada nama-namanya ya, ada Barong dan Singapayung, kemudian ya Pasinaga 5, Hinggil, karena tiap-tiap keraton itu memiliki ciri khas. Kalau Singa Barong adanya di Kasepuhan, kalau Pasinaga 5 adanya di Kanoman. Kalau kita tidak mengenali dari mana ciri khasnya, kita bingung mana ini Pasinaga 5, mana Singa Barong. Kalau Pasinaga 5 itu sudah menggunakan mahkota, tapi kalau Singa Barong itu belum. Nah, itu ada kereta kencananya, jadi itu diangkat dari kereta kencana. Kemudian alhamdulillah kalau di Jawa Barat ini kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, karena alhamdulillah di Bandung aja itu sekolah-sekolah yang kaitannya dengan seni, dengan desain, dengan kria cukup banyak. Kemudian kita memiliki tadi ciri khas ya yang namanya Rawit itu Bu. Insya Allah tahun depan Rawit ini dari Cirebon akan mendapatkan IG
juga, karena tidak dimiliki oleh tempat lain. Kemudian kita bahan baku, ya kita punya Garut sama Majalaya. Saya mohon maaf terpaksa saya harus menyampaikan, ulos sama Palembang songket dibuatnya oleh saudara kita yang ada di Majalaya dan ada di Garut. Orang Garut itu membuat ulos setiap hari sama orang Majalaya ratusan potong. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa tidak membuat tenun untuk Jawa Barat saja? Kebetulan di Jawa Barat tenunnya itu tidak disosialisasi, tidak digunakan seperti halnya kain batik. Beda dengan kalau di ulos. Nah, hanya produksinya alhamdulillah oleh saudara-saudara kita yang ada di Majalaya sama di Garut. Lanjut. Kemudian perkembangan batik Jawa Barat yang banyak sekali. Ini barangkali ada yang belum mengenal. Kita punya batik Garuta, kemudian juga batik Tasik, kemudian juga sekarang 20 kabupaten kota sudah ada. Ya, sudah ada dan memiliki ciri khas masing-masing. Jadi ketika ibu-ibu nanti misalkan atau bapak-bapaknya notaris ini ada kunjungan ke Kerawang, datang ke Kerawang itu ada ciri khas dari Kerawang. Kalau di Purwakarta ada. Nah, bagus dan jeleknya produksi ya kita harus maklumi karena di sana itu ada daerah yang baru tumbuh, sehingga kualitasnya ya beda dengan misalkan yang Cirebon, wajar. Tapi kita yang kita dapatkan dan kita menghargai bahwa ada sesuatu yang berbeda yang kita dapatkan. Motif gerabah saja itu cukup bisa diangkat sebagai sebuah tema motif yang sangat bagus untuk Purwakarta. Juga di sana ada manggis. Ya, manggis juga yaitu menjadi salah satu temanya. Nah, kalau udah bicara motifnya kemudian alamnya pun kita bisa maksimalkan. Manggis itu bisa memberikan unsur warna. Jadi kalau kita menggunakan pewarna alami, maka manggis pun kulitnya bisa, mengkudu juga bisa, akarnya bisa, kemudian daunnya bisa. Jadi kita luar biasa ya, sangat bagus sekali. Nah ini ciamis, ya cuma narang misalkan, kan dari cerita folklor, ya dari masyarakat yang ada, itu bisa kita lihat. Ya, kemudian nih kalau ke Kabupaten Bandung, ibu kalau jalan-jalan ke Kabupaten Bandung bisa mendapatkan motif seperti tanaman stroberi, ya, dengan stroberi. Tadi nggak ditampilkan, tapi bisa kita wujudkan. Kemudian ini nih, yang batik Kabupaten Bandung, ini sebenarnya orang Jawa Barat mestinya harus punya, karena ini di latar belakangi lahirnya motif ini dari buku Siksa Kandang Ingkar Siang yang merupakan buku sesepuh orang Sunda dari zamannya Prabu Siliwangi. Ya, di sana didapatkan banyak sekali motif, kurang lebih ada 25 motif. Dan ini yang mewujudkannya almarhum Bapak Lalat Wiranata Kusuma. Ya, hanya beliau bukan pembatik, kami membatik. Akhirnya kolaborasi. Hasilnya wujudnya seperti ini. Kemudian kita juga masuk ke Kota Bogor, ya masuk ke Kota Bogor. Kita kan kalau jalan-jalan tuh kalau ingat di Hotel Sarak, begitu nyebrang itu kan ada ini ya, ada rusa. Nah, rusa. Kita bisa wujudkan dari rusa itu menjadi salah satu motif. Kemudian kalau Sukabumi, barangkali ada Sukabumi, di sana ada pisang golek, kemudian juga yang lainnya bisa kita angkat menjadi satu motif. Ya penyu. Kemudian ada lagi gurila. Nah, nggak tahu kan motif gurila. Saya juga bingung ini motif gurila apa. Ternyata singkatan dari gunung, rimba, lap itu apa namanya? Ada hutannya, ada lautnya gitulah. Ini pantai. Ya, pantai. Punya pantai. Nah, sekarang ini ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah kami juga untuk melestarikan dari tradisi membatik ini untuk anak-anak. Kita bicara di mana-mana, tapi ketika Pak, saya kalau mau belajar batik di mana, ingin mendapatkan pengetahuan batik di mana. Nah, alhamdulillah kami punya tempat. Ini biasanya dikunjungi bisa sampai 300 orang. 7 bus masih bisa masuk.
Nah, di sana kami melakukan inovasi-inovasi. Satu di antaranya, inovasi saya yang terakhir itu adalah batik pendulum. Pak Umar, batik pendulum itu kayak apa ya? Nah, ini teman saya yang kebetulan pakai hari ini batik pendulum, Ibu Nunung. Ibu Nunung, ini sahabat saya, satu angkatan, satu SMA, hanya kita beda jalur. Ya, sini Ibu Nunung, punten. Ini hanya kebetulan saja Ibu Nunung ini juga pakai batik pendulum. Jadi bukan tidak menggunakan canting. Ya, tidak menggunakan canting. Maju. Nah, Maju lagi, Kak. maju, nggak apa-apa. Nah, terima kasih. Ini salah satu karya saya terbaru. Dan ini cara membuatnya itu dengan menggunakan pendulum tembaga yang dikasih lilin. Kemudian dia berputar-putar. Hanya ini baru tahap yang sederhana. Makasih. Ya, kita bisa kombinasikan dengan teknik menggunakan cantik, menggunakan cap, menggunakan apapun, sehingga menjadi sebuah karya batik yang sangat bagus. Nah, pendulum itu hanya sebagai pengganti cantingnya saja, dan hasilnya itu sangat luar biasa. Baik, kemudian hal-hal yang lainnya, kami terus di asosiasi itu mengupayakan agar generasi muda itu mencintai batik, tentunya membuat batik-batik yang sederhana tapi menarik. Jadi kami membuat namanya shibotik. Kemudian kami juga membuat sekarang kan lagi heboh ekoprint. Nah, ekoprint dimaksimalkan. Karena kalau kita sudah datang ke suatu tempat ada ekoprint, dimanapun tempatnya ekoprint itu akan bentuknya sama. Karena dari daun-daun yang kemudian ada yang di coding, ada yang dikukus. Iya, jadi hampir semua daun yang kita bisa. Ya, ada beberapa yang tidak menggunakan tangin. Dan ada juga daun yang tidak bisa kita gunakan untuk ekoprint, Bu. Daun telinga sama daun jendela. Daun itu. Ya, jadi kalau teman-teman ingin berkreasi saking inovatifnya, kepengen sesuatu yang berbeda, jangan menggunakan daun jendela. Baik, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Nanti sambung barangkali dengan tanya jawab ya, maka. Terima kasih Pak Komar pemaparannya. Tadi Pak Komar menyebutkan bahwa ternyata di tiap-tiap kota kabupaten itu ada sesuatu yang spesifik yang bisa diangkat menjadi batik batiknya. Kemudian apakah dari motif-motif tersebut ada pakemnya Pak? Misalnya motif ini untuk kesempatan ini, motif ini untuk kesempatan ini. Apakah ada motif yang global Pak yang bisa dipakai untuk semua kesempatan tanpa kita khawatir salah kostum Pak? Misalnya kok ini batik ini untuk yang meninggal, udah kita pakai. Jadi kalau kita bicara batiknya Jawa Barat itu berbeda dengan batik yang ada di Mataram, yang di Jogja, Solo. Kalau di sana itu batik unsur kehidupan itu luar biasa. Jadi dari mulai batik itu dibuat ketika baru tunangan ya atau khitbah itu batiknya udah beda. Kemudian pada waktu nikah batiknya beda. Kemudian nanti hamil 4 bulan batiknya beda. Terus sampai lahir anaknya sampai tidak siten dapat batiknya beda. Terus banyak. Kemudian ada beberapa batik larangan. Nah, kita di Jawa Barat ini tidak ada batik larangan, semua boleh menggunakan batik apapun. Tapi hati-hati kalau di Jawa, jangan sampai misalnya motif slobok dipakai untuk pengantenan, misalkan. Kemudian bunga kandil dipakai untuk menghadiri acara pengantenan, gitu Bu. Nah itu nggak boleh, karena slobok itu khusus untuk apa? Penutup apa? Jenazah. Slobok itu artinya harapan dari yang memakai atau pengguna. Kalau mayatnya nggak pakai, ya tujuannya harapan doa agar slobok itu semoga di alam kuburnya itu dilonggarkan, gitu ya. Kan orang katanya kan dalam kubur itu kita bisa menjadi sempit, bisa menjadi longgar menggunakan slobok. Kemudian kantil biasanya itu bunga yang digunakan untuk ketika ada yang meninggal semacam. Nah, kalau di Jawa Barat atau kita lah yang umum, kita nggak ada Bu. Misalnya mega mendung dipakai tadi untuk fashion show, untuk hajatan, untuk nikahan atau apa boleh.
Ya tapi kalau untuk pengantinnya, nah ini nanti ada yang khusus kalau pengantin. Karena di Cirebon nanti kan sudah punya beberapa keraton. Itu ada sholat pengantin, motif, kemudian singa payung, kemudian nanti naga sebar itu bisa dipakai. Ya, jadi ya. Nah, tapi kalau untuk dipakai yang umum, ya relatif kalau batik Jawa Barat itu boleh. Misalkan tadi laman manca mau dipakai untuk bikin kain, bikin baju, atau apa itu boleh. Ya, apalagi motif-motif daerah-daerah yang baru lah sekarang ya, seperti misalnya Bandung. Pak kalau menggunakan motif kiprah boleh nggak? Bebas motifnya kapan saja. Gitu. Atau mustaqil pada kepala. Seperti itu. Ternyata banyak sekali ya Pak ya, ragam batik Jawa Barat ya Pak ya, baik dari motif maupun sekarang dari sisi pembuatannya ya Pak ya, dari jenis pembuatan batik itu sendiri. Yang kita kenal kan biasanya batik tulis atau batik cap atau batik lukis mungkin ya Pak ya seperti itu. Namun sekarang ada perkembangan ya Pak ya, luar biasa. Kembali ke pendidikan budaya, warisan budaya Pak. Saya ingin tahu saran Bapak kan pasti juga berkecimpung atau turut menjadi apa ya, saksi sejarah lah ya kayak mengenai batik itu juga. Saran Bapak kebaya seperti apa ya Pak? Ya, jadi sudah sedikit dibahas ya oleh Betty. Nah ini pengalaman. Jadi ketika batik itu didaftarkan ke UNESCO, itu betul. Ini juga langkah-langkahnya benar apa yang telah dilakukan oleh batik. Jadi pengakuan dari kelompok-kelompok komunitas. Karena untuk mendapat mengusulkan ya batik untuk ke UNESCO itu kalau tidak salah lebih dari 3.000 atau 5.000 halaman, termasuk lampirannya. Jadi nanti tanda tangan di atas kertas dari beberapa komunitas itu sebagai lampiran-lampiran foto-fotonya dan segala macam, termasuk dari model-modelnya. Karena kalau tidak ada sesuatu yang unik, tidak ada sesuatu yang menjadi manfaat, karena batik juga kalau misalkan kita batik itu sudah tahun ke-13. Kemudian itu dulu 10 tahun itu dievaluasi oleh UNESCO. Kalau tidak ada lagi seperti yang dulu proposal yang kita sampaikan, tidak ada lagi anak-anak yang belajar batik, tidak ada lagi orang-orang yang membatik atau berkurang, kemudian tidak memberikan nilai manfaat. Pengakuan UNESCO itu. Nah, kebaya, saya berharap tadi sudah disinggung oleh Bu Hedi dan adik-adik yang bertanya, kita komitnya. Kalau kita komit akan terus menggunakan kebaya sebagai salah satu bentuk busana daerah bangsa Indonesia. Nanti lihat sejarahnya itu dari mungkin 200 tahun ke belakang, nah, itu sebagai bahan pertimbangan UNESCO. Jadi sekarang kalau kita sudah mau mencoba mendaftarkan, nanti kita sudah mulai ada pantauan. Terima kasih Pak. Jadi memang betul ya, langkah-langkah yang diambil oleh tim nasional Hari Kebaya Nasional itu juga memang harus seperti itu ya Pak ya. Tadi konsisten tadi ya Pak ya. Harus konsisten. Ini nanti sebagai kegiatan ini sebagai dokumen inskripsi kalau kasar istilahnya itu yang akan nanti Ibu mungkin dirapatkan dulu di kementerian barangkali atau apapun. Kalau kami dulu batik itu di Yayasan Kadir Pak Imam Sucipto Umar, kalau nggak salah itu Pak ada panitianya. Dan yang membuat inskripsinya mentranslate dalam bahasa Inggrisnya itu orang dari Australia, kalau nggak salah Gora ya, Pak Gora ya itu ahlinya. Ya, tahun kemarin juga punya Yayasan Batik Indonesia juga diakui oleh UNESCO sebagai NGO internasional. Batik itu sudah batiknya dapat
kemudian yayasannya dapat. Ya. Luar biasa. Jadi semoga kebaya ini juga bisa mengikuti jenjang batik diakui oleh UNESCO. Seperti itu mungkin ya Pak ya. Sesi tanya jawab ya, ada sesi tanya jawab mungkin ya. Enggak, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya khususkan kepada Pak Komar, spesialis tentang batik. Jadi yang ingin saya tanyakan, ketika batik itu memang dari sejak zaman dulu kala sudah ada gitu ya, dan mempunyai nilai filosofi tinggi dari tiap-tiap motifnya, kemudian fungsinya juga, fungsi sosialnya, fungsi ya kegunaan bagi masyarakatnya itu sendiri. Nah, ketika sekarang pada periode sekarang ini kan tadi Pak Komar bilang bahwa sudah 27 kota kabupaten di Jawa Barat itu mereka mempunyai batik. Nah, mungkin kalaupun batik itu tidak akan seadiluhung batik-batik Solo atau Jogja atau kalau Kalongan mungkin tidak ada nilai filosofisnya. Tapi dengan adanya bermunculan inovasi-inovasi baru dari banyak pihak gitu ya, banyak pengusaha, banyak juga desainer batik, itu apakah itu tidak akan menggeser nilai atau keberadaan batik yang asli, yang adiluhung, yang memang misalkan Sidomukti dia mempunyai arti apa, fungsinya apa, seperti itu. Jadi dengan bermunculannya batik-batik baru, misalkan batik stroberi, batik granat yang ada di Cimahi, nah itu nanti akan menggeser tidak gitu nilai adiluhung batik yang terdahulu. Seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Bu, sebenarnya kalau mau buat syarat batiknya banyak sekali. Batik itu kalau kita dibagi dua aja ya. Itu ada batik yang tadi, yang adiluhung, ada yang produk batik. Kalau yang Komar pakai ini sudah menjadi produk batik. Ini produk batik itu, apa bedanya dengan adiluhung? Nah, saya mau menyampaikan, batik adiluhung paling tidak ada 5 poin yang harus diikuti atau dipenuhi. Pertama, dikerjakan dengan lilin panas. Lilin panas, nah, karena ada lilin dingin, lilin panas. 2, harus dengan tangan. 3, harus berbentuk kain panjang. Kain panjang itu sinjar. Ini pakai ini sinjar. Nah, kemudian 4, itu setiap motif atau ragam hias harus memiliki makna simbolik. Kalau tidak ada artinya, ya itu nggak bisa. Nah, itu untuk batik adiluhung. Yang terakhir harus digunakan untuk ritual-ritual tertentu. Jadi misalkan wahyu temurun, ya kan jelas dipakainya ya untuk orang tua pengantin atau pengantinnya bisa ya jadi ya, atau bisa turun derajat ya, kemudian juga bisa salat pengantin kalau di Cirebon. Nah itu termasuknya batik yang adiluhung. Ya, tapi kalau yang dipakai tadi seperti yang tadi dipakai fashion show atau apa, kalau tidak ada unsur tadi makna simboliknya, itu termasuknya produk batik. Tapi bukan tekstil bercorak batik ya, Bu. Ya, bukan tekstil bercorak batik. Kemudian kalau yang menyangkutkan dengan nilai-nilai luhur, itu orang tua dulu kita itu membuat namanya suluk perawan babar, suluk perawan tumbukan babar batik. Itu luar biasa yang mengajarkan bagaimana di situ keluhuran, ya harapan orang tua agar anaknya bisa berlaku sopan satunya oke, ya adil, kemudian juga tekun, kemudian sabar. Itu ada di sudut nanti kaitannya ini saya bukan barangkali ini nanti dengan psikologi ya, psikologi. Jadi kalau orang batik itu sudah pasti ya Bu, sabarnya dapat, tekunnya dapat, telitinya dapat, berbaginya dapat, otomonya
juga mudah-mudahan semua nilai-nilai keindahan, nilai-nilai kebaikan itu ada di seluruh perawat batik di Mekah Baba. Ya, jadi batik itu tadi kalau disebutkan nilai-nilai luhurnya itu sangat banyak sekali. Ya, mungkin itu ya Bu ya. Terima kasih.